Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Azka salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqai rabbih. Ahyina Allahumma ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian kaum muslimin muslimat hafizakumullah, selalu kita awali dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat yang hari ini mahal, yaitu adalah kenikmatan sehat walafiat. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal ibadah kita, semua aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan kalau ada yang sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kesembuhan. Ya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terus kita perbanyak, sampaikan, bacakan kepada Nabi kita, teladan kita, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan kita terus memperbanyak membaca salawat menjadi pengingat untuk bisa terus istiqomah mengikuti ajaran sunnah dan risalah yang dibawa oleh beliau sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap mudah-mudahan wafatnya kita semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan sedikit mengingatkan, hari ini sudah masuk di bulan Rajab, ya, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pintu jendela masuk ke bulan Ramadan. Sedikit demi sedikit tambah amaliyah ibadah kita yang biasa puasa hanya hari Senin, nah, kalau bisa nambah Kamis, ya. Kalau perlu tambah 3 hari setiap bulan, ayyamul bid, ya, termasuk sholat yang biasa hanya rawatib, tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan amaliyah ibadah, nanti pada waktunya kita memasuki bulan Ramadan khususnya, insya Allah kita termasuk yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa beribadah dengan maksimal. Pada malam hari ini kita akan membahas salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Semua mereka adalah orang-orang mulia. Namanya masyhur, terkenal, yaitu Abu Hurairah Ad-Dausi. Nah, siapa namanya? Abu Hurairah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masing-masing punya kelebihan. Ya. Dan kelebihan sahabat yang mulia Abu Hurairah adalah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Makanya hampir tidak ada kitab hadis, tidak ada bahkan bab, ya, dalam kitab hadis yang di situ tidak ada nama Abu Hurairah. Bahkan saya mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, ada satu bab itu dari awal sampai akhir rawinya siapa? Abu Hurairah. Ya Allah. Nah, siapa ini? Ya, karena apa? Boleh jadi sebetulnya kita bisa meniru. Ya, dan yang namanya meniru orang-orang yang baik, menirunya saja sudah kebaikan. Apalagi ini yang akan kita bacakan, yang ingin kita tiru
adalah sahabat yang mulia, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Abu Hurairah ini? Abu Hurairah, kata para ulama, dulu namanya sebelum Islam namanya Abdu Syamsin. Nah, Syamsun artinya apa? Matahari. Ya, hamba matahari. Makanya ketika masuk Islam dan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Mas Luka, siapa namamu? Insya Allah. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membedakan antara sahabat yang satu dengan yang lainnya. Ini jauh dari suku Daus, tidak dikenal sebelumnya, berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Mas Luka. Ada sebagian kita kalau orangnya level sosialnya tinggi tanya, kalau rendah nggak ditanya. Ya, kalau dia pejabat suruh duduk di kursi. Kalau namu ke rumah kita dia orang miskin biasa suruh duduk di bawah lantai. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperlakukan itu. Ini termasuk ketemu dengan Abu Hurairah tanya, Mas Luka, apa kata dia? Abdu Syamsin, nama saya hamba matahari. Dan ini maknanya baik apa buruk? Buruk. Apa kata Rasulullah? Langsung dirubah. Faqala alaihi salatu wassalam bal Abdurrahman. Ya. Tapi mulai hari ini jangan pakai lagi namanya Abdu Syamsin, rubah menjadi siapa? Abdurrahman. Jadi nama aslinya Abu Hurairah itu siapa? Abdurrahman. Ya. Lalu kenapa jadi disebutnya Abu Hurairah? Nah, ini ya. Kisahnya menarik dan ini termasuk yang sekarang favorit ini. Rata-rata di rumah pada punya kucing. Ya, bahkan ada yang punya ikan. Bahkan ada yang sekarang musim ini di rumah rata-rata punya binatang segala itu. Ya. Salah satu indikatornya apa? Pinggir jalan jadi banyak pet shop. Masya Allah. Ya. Ini ternyata Abu Hurairah fitufulatihi ketika masih kecil, ya, selalu ada di sampingnya hirroh soghirah yal'abu biha. Kemana-mana selalu kalau main bawa kucing yang kecil. Itu. Sehingga anak-anak yang lain, teman-temannya itu selalu kalau manggil bukan manggil kalau sebelum Islam masa jahiliyah Abdu Syamsin, tapi selalu manggilnya Abu Hurairah. Bapak yang punya kucing. Ya, Abu itu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Masya Allah. Ini dirubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masuk Islamnya Abu Hurairah tidak diceritakan secara detail, hanya sahabat yang berjasa akan keislaman Abu Hurairah adalah At-Tufail bin Amr. Nanti kita akan ceritakan siapa ini Tufail bin Amr, dan ini termasuk ya. Kita kalau ada orang yang dulu beriman, dulu umpamanya jahil, sekarang jadi alim gara-gara perantara kita, gak usah ngiri. Gitu. Justru kita harus bersyukur. Ini Tufail bin Amr, kalau buka kitab hadis itu hampir gak ditemukan nih nam. Tapi masuk Islamnya Abu Hurairah gara-gara orang ini, dan otomatis ya Abu Hurairah ini ketika dia beramal berislam, maka termasuk yang punya saham pahalanya siapa? Tufail bin Amr. Ya, jadi kalau mau ini banyak nih ya, kita punya murid, punya tetangga, punya siapapun dulu nggak baik, sekarang malah lebih baik dari kita, nggak perlu ngiri. Masya Allah. Ini Tufail bin Amr. Ya. Dan akhirnya karena Daus ini adalah sebuah kabilah yang cukup jauh dari kota Madinah, dan keluarganya Abu Hurairah bahkan termasuk ibunya belum mendapatkan hidayah masuk Islam. Ya, Masya Allah. Akhirnya hijrah, ya, pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Karena termasuk orang miskin, maka Abu Hurairah ini termasuk ahlu suffah. Ahlu suffah itu sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya tempat tinggal, maka tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Ya, jadi kalau sekarang mungkin nih bagian luar nih ya, mereka yang nggak punya rumah, tidur di luar situ. Ya, dan bahkan sebagian ulama menyebutkan Abu Hurairah ini karena Masjid Nabawi dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nempel, bahkan kalau sekarang bagian di dalamnya, itu tidurnya persis di depan pintu rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam, ya dia tidur buka pintu, otomatis akan apa? Terbangun. Makanya termasuk kenapa yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena Abu Hurairah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti orang dengan bayangannya.
Di mana ada Rasulullah, maka dipastikan di situ ada siapa? Abu Hurairah. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sahabat yang selalu membersamai Rasulullah, tapi yang memiliki hafalan kuat dan termasuk diriwayatkan sampai hari ini termasuk sahabat yang mulia, yaitu siapa? Abu Hurairah. Hanya ada satu problem, ya. Dia senang tinggal di Sufah, emperan masjid, tapi dia masih belum srek karena ibunya belum masuk Islam. Masya Allah. Jadi dia berharap ibunya nih kekayaan satu-satunya, bapaknya sudah tidak ada dan dia belum punya istri, ya. Berharap supaya ibunya bisa masuk Islam, ya. Dia datang kepada ibunya berdakwah, ya mungkin kalau kita bilang, Bu, nunggu apa lagi? Ini udah tua, gigi udah mau copot, ya. Kaki udah mulai goyang-goyang, nunggu apa lagi? Gitu. Tapi ibunya malah apa? Pernah suatu waktu malah menghardik dan menyebutkan kejelekan-kejelekan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai Abu Hurairah ini, ya, sudah beberapa kali mendakwahkan dengan baik, dan ini tidak boleh mendakwahkan Islam dengan maksa, nggak boleh. Ya, apalagi diteror, apalagi umpamanya aji mumpung dia sedang susah kita bantu, kemudian dia suruh masuk Islam, nggak boleh. Ya, karena ayatnya jelas apa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan, nggak boleh maksa. Tapi kalau kita menginginkan terus nyari cara bagaimana. Tapi kalau kita ngakal-ngakalin apalagi menteror, ini tidak boleh. Dan percuma dia masuk Islam kalau tidak dengan kesadaran. Karena nanti masuk Islam itu dia punya kewajiban sholat 5 waktu, punya kewajiban kalau umpamanya sudah sampai haul dengan nisabnya harus bayar zakat, kalau mampu harus pergi haji. Orang kalau dipaksa umumnya nggak mungkin mau melaksanakan. Masya Allah, ya. Akhirnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah berkali-kali mendakwahi ibu saya, tapi dia selalu menolak. Bahkan hari ini ada yang menyakitkan, kata Abu Hurairah, ya, fa asma'atni fi kama akrah. Saya mendengar ibu saya ini mengucapkan sesuatu tentang engkau yang buruk, gitu. Jadi menjelek-jelekan siapa? Rasulullah, ya. Kan orang-orang Quraisy biasa bilang Rasulullah majnun, orang gila, sahir, penyihir, ya. Itu padahal dulu Rasulullah sebelum dakwah disebutnya gelarnya apa? Al-Amin, ya, orang yang amanah. Tapi gara-gara bawa agama, bawa ajaran yang tadinya baik, malah bahkan nama Rasulullah diganti Muhammad. Apa Muhammad artinya? Orang yang terpuji. Diganti dengan muzammam, orang yang buruk, orang yang jelek. Itu sampai mereka nama saja ganti, ya. Masya Allah. Akhirnya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Disampaikan oleh Abu Hurairah ini, Rasulullah, kalau engkau berkenan doakan. Nah ini, ya, yang paling penting dalam dakwah, termasuk ini mudah-mudahan tidak terjadi di Bekasi ini. Ada seorang ustadz dan ustadzah, anaknya murtad, usia kampus. Dia punya majelis taklim, nangis darah. Nyari orang supaya bisa mengingatkan. Ini gara-gara urusannya lawan jenis, makanya harus hati-hati. Ya, dia pernah di pesantren bahkan hafal ya kurang lebih setengah dari Al-Quran. Dia di kampus senang dengan perempuan yang non Muslim, ya. Kemudian sering diskusi sampai akhirnya mungkin dia merasa argumentasinya kuat dan murtad. Ketahuan oleh orang tuanya, coba difasilitasi. Dia, Masya Allah, ini termasuk yang mahal. Jangan lupa doakan. Dan kalau sudah dewasa nggak bisa pakai doktrin, ya. Makanya harus terbiasa kita dari kecil itu dekat dengan anak-anak. Jangan berharap kalau umpamanya kecil jarang kita pangku, jarang kita ajak bicara. Sudah dewasa dia mau mendengarkan kita, nggak mungkin. Apalagi sudah dewasa, sebagian penelitian menyebutkan yang paling berpengaruh bukan orang tua, bukan keluarga, tapi adalah teman sebaya. Syukur-syukur kalau umpamanya temannya baik-baik, dan rata-rata umumnya yang namanya anak muda, yang penting apa? Enak duluan, urusan enak nanti belakangan. Ya kan? Kan orang dibacok itu sakit apa enggak apa-apa? Tapi seneng aja main bacok-bacok. Yang penting apa? Senang aja duluan, nanti sakit urusan belakangan. Mabuk-mabukan yang repot siapa? Anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya kalau dipanggil. Tapi mereka yang penting senang aja dulu. Urusan nanti masalah, urusan belakangan. Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi. Dan termasuk saya kalau dulu pesantren diajarkan. Guru yang baik itu bukan hanya mengajarkan ilmu.
Kalau dia sholat malam, dia berdoa, itu hadir dalam pikirannya murid-muridnya. Apalagi ini anak-anak kita, ya. Apalagi anak-anak kita ini harus diabsen satu-satu dalam doa kita. Ya Allah, fulan, sebutkan. Dan semakin kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin apa? Senang. Mungkin boleh suatu waktu, ya, dia karena lalai, terjebak pergaulan dan lain sebagainya, insya Allah kalau sering didoakan akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit untuk mendoakan sekalipun, naudzubillah ya. Ada anak kita yang hari ini brengsek. Jangan kita berdoa yang buruk-buruk. Kalau kita saja yang lahir dari rahimnya, dari sperma kita nggak mau mendoakan yang baik, apalagi orang lain. Itu, masya Allah kan. Ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fada'alaha. Nabi SAW mengangkat tangannya, kemudian mendoakan ibunya siapa? Abu Hurairah. Selesai didoakan, pulang ke rumah, ketuk pintu, ternyata terdengar dari dalam kata ibunya, diam dulu jangan masuk. Saya mau pakai baju. Dia selesai mandi. Begitu dibuka pintunya, udkhul, masuk engkau wahai Abu Hurairah. Dia tanpa berpanjang kala mengatakan faqalat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Hurairah enggak ngomong enggak apa, doanya Rasulullah SAW langsung dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya yang paling penting dalam pendidikan termasuk dalam dakwah, selain kita ikhtiar juga harus sering-sering apa? Mendoakan, ya. Jadi doakan, ya. Apalagi ini kita punya orang tua sudah meninggal. Kalau inginannya kita ini soleh apa enggak? Pernah mendoakan atau enggak? Karena kata Rasulullah, amalan yang tidak terputus itu waladun solihun. Salah satu cirinya apa? Yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya. Berarti kalau kita orang tuanya sudah meninggal, apalagi masih hidup, gak pernah berbakti mendoakan, jangan-jangan kita ini bukan anak soleh maknanya, ya. Ciri-ciri kita anak soleh ini orang tuanya, apalagi yang masih hidup, ya, harus disambung silaturahimnya. Kalau sudah meninggal, minimal harus apa? Mendoakan. Ya Allah. Akhirnya masuk Islam, ya. Dan Abu Hurairah ketika mendengar ibunya seperti ini masuk Islam, langsung lari kepada Rasulullah SAW, wa ana abki minal farah, dan menangisnya bukan karena sedih, justru karena apa? Senang, ya, mendengar, melihat langsung, menyaksikan bagaimana ibunya masuk Islam, bahkan mengatakan kepada Rasulullah SAW, abshir ya Rasulullah, hari ini ada kabar gembira yang sangat menggembirakan, yaitu maksudnya siapa? Ibunya masuk Islam. Ya Allah, ya Karim. Ini memang hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk kebiasaan Abu Hurairah, setiap kali dia ingat kenikmatan selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi hada Abu Hurairah. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa? Abu Hurairah. Di lain waktu dia berdoa alhamdulillahilladzi 'allama Aba Hurairah al-Qur'an. Segala puji bagi Allah yang mengajarkan, memberikan ilmu Al-Qur'an kepada siapa? Abu Hurairah, ya. Kemudian di lain waktu dia berdoa lagi alhamdulillahilladzi manna 'ala Abi Hurairah bi suhbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada Abu Hurairah bisa menjadi sahabat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini termasuk metode dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, sering-sering ingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan sering-sering mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian yang lain, selain karena faktor kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini juga yang tadi disebutkan faktor doa. Gitu, ya. Jadi pernah diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit ini termasuk penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Zaid bin Sabit? Bainama ana wa Abu Hurairah wa sahibun li fil masjid. Suatu hari kata Zaid bin Sabit, ada saya, kemudian di sampingnya ada Abu Hurairah, dan di sampingnya ada sahabat yang lain. Bertiga tuh. Masya Allah. Nadu'ullah ta'ala, tiga-tiganya berdoa
dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sedang berdoa berzikir itu tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbala nahwana hatta jalasa bainana. Kemudian Rasulullah SAW duduk di samping para sahabat ini. Fasakatna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk para sahabat diam. Ya, Masya Allah. Faqala udu ila ma kuntum. Kata Rasul, jangan diam, doa lagi. Kenapa datang Rasulullah kok malah jadi tidak berdoa? Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat ini ya berdoa, kemudian doanya diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang dua orang ini selesai berdoa, Abu Hurairah melanjutkan, ya. Apa kata Abu Hurairah? Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibayya. Ya Allah, saya memohon kepadamu seperti yang diminta oleh dua saudara saya ini. Maksudnya tadi Zaid bin Sabit dengan sahabat yang lain, ya. Kemudian dia menambahkan, nah ini termasuk, ya. Kalau kita sedang menuntut ilmu, belajar, mudah-mudahan hafalannya bisa kuat seperti Abu Hurairah, kita bisa bacakan doa ini, karena ini doa yang ditambahkan oleh Abu Hurairah, dibaca dua sahabat yang lain gak baca doa ini. Ya, apa tambahannya? Wa as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, dan saya memohon kepadamu supaya diberikan ilman. Apa ilman? Ilmu. La yunsa. Apa yunsa? Yang tidak lupa. Itu. Masya Allah. Ya. Jadi ini kita boleh nih berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Boleh. Dan ini doa yang dibacakan oleh Abu Hurairah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW mendengar berdoa ini? Amin. Apa artinya amin? Allahumma stajib. Semoga Allah mengijabah, mengabulkan. Dan yang namanya yang mengaminkannya Rasulullah sudah barang tentu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sahabat yang dua ini selesai Abu Hurairah berdoa, makanya ini kadang-kadang ada peluang amal yang kalau orang sudah ngambil boleh jadi kita nggak dapat. Ya. Jadi dua sahabat ini selesai Abu Hurairah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa, mereka berdoa. Doa lagi. Wa nahnu nas'alullaha ilman la yunsa, ya Allah, dan kami pun meminta supaya apa? Diberikan ilmu yang tidak lupa. Dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqakum bihal gulamud dausi. Doa ini sudah lebih didahului oleh sahabat kalian yang berasal dari suku Bani Daus. Maksudnya siapa? Abu Hurairah. Ya. Jadi ada amalan-amalan Bapak, kalau umpamanya kita nggak ngambil diserobot orang, itu boleh jadi kita peluangnya nggak ada. Ya. Dan termasuk hari Jumat ini. Ya. Mohon maaf, yang datang selalu terakhir, khotib sudah datang, itu malaikat yang khusus di hari Jumat sudah pulang dari pintu. Ya. Jadi mohon maaf nanti kalau di hari kiamat, lah ini nggak ada terus lah, orang datangnya kalau sudah dengar azan baru rata-rata pada datang. Sampai-sampai pernah ada khotib ini Jumatan, jadi apa enggak? Karena sudah naik ke atas mimbar, assalamualaikum, baru 3 orang. Ya, ini kejadian dan saya termasuk yang pernah merasakan itu. Masya Allah. Tapi begitu Allahu Akbar Allah, begitu salam selesai sholat penuh masjid sampai keluar. Masya Allah. Nah ini harus kita rubah tuh, ya. Kalau bisa, kalau Jumat itu sebelum khatib datang kita sudah apa? Udah penuh ya. Nah, alhamdulillah kalau di sini berarti luar biasa ini ya. Di beberapa masjid ya Allah ini jadi nggak ini Jumatan ini? Apalagi kalau yang mengharuskan 40 orang, nah ini nggak jadi ini. Ya ini mudah-mudahan nggak ya. Karena ada riwayatnya ada malaikat yang berdiri di depan pintu ya. Khusus di hari Jumat, nggak disebutkan siapa malaikatnya. Itu mencatat kalau imam sudah datang khatib itu mereka sudah pulang duluan, ditutup catatan amalnya. Masya Allah. Nah ini alhamdulillah berarti ini di sini sudah fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Abu Hurairah ini termasuk di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak menghafal hadis karena memang betul-betul concern dan perhatian dalam menuntut ilmu. Ya.
Bahkan setiap kali hadir di majelis ilmu itu merasakan sedang dibagikan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini di keluarga ada pembagian waris, ngantuk apa enggak? Oh, pasti tunggu ini berapa ya? Rumah yang mana? Tanah yang mana? Nah, hanya bedanya ini karena warisannya nggak kelihatan. Kadang-kadang kita kalau sedang zikir, sedang menuntut ilmu, sedang berbuat kebaikan, seolah-olah bukan menerima warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya karena Abu Hurairah ini setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya ketika masa khilafah Bani Umayyah, ya, ketika Marwan bin Hakam itu sedang sibuk-sibuknya kaum muslimin di pasar. Tiba-tiba dia berdiri dan berteriak-teriak, "Ma'ajazakum, apa yang membuat kalian kok di sini semua nggak ada yang pergi ke sana?" Memang ada apa? Kenapa kalian pada tinggal di sini? Wa mirasu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuqassam. Sedangkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi. Orang sedang nyari duit, ya kan? Disebutkan pembagian warisan, itu semua yang ada di pasar langsung lari. Gitu. Memang di mana pembagiannya, wahai Abu Hurairah? Ya, di masjid. Ambil jatah kalian. Gitu. Semua orang datang ke masjid, ya. Pas mereka datang ke masjid sudah itu lomba-lomba. Orang yang namanya harta sudah disebutkan dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang namanya manusia sudah fitrahnya. Yang namanya harta, cintanya nggak perlu disuruh, nggak perlu diajarkan, sudah pasti apa? Cinta harta. Lari tulang langgang mereka ke masjid. Pas dilihat ke masjid, yang ada hanya orang sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, sebagian sedang mendengarkan pengajian. Itu mereka begitu sampai di masjid langsung balik lagi, lapor lagi kepada Abu Hurairah. Apa kata mereka? Kami tidak menemukan pembagian warisan di masjid, wahai Abu Hurairah. Ya, ditanya lagi, awama ra'aitum fil masjidi ahadan? Apakah betul kalian tidak melihat seorang pun ada di masjid? Ya, apa kata mereka? Ra'aina qauman yusallun. Kami melihat ada beberapa kaum yang mereka sedang sholat. Ya, berarti kalau sedang sholat, kalau waktunya siang berarti sedang sholat duha. Berarti mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka nggak paham. Karena tadi orang di pasar umumnya yang namanya warisan berupa apa? Materi harta. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an. Ada lagi kelompok yang lain sedang membaca Al-Quran. Wa qauman yatazakaruna fil halali wal haram. Sebagian lagi sedang mendengarkan pengajian yang membahas, dijelaskan di situ tentang apa? Halal dan haram. Apa kata Abu Hurairah? Waihakum, celaka kalian, dzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah harta warisan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak kalau sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, sedang mendengarkan pengajian, rasakan kehadiran bahwa kita sedang menerima apa? Warisan. Berarti kalau sedang menerima warisan Rasulullah ngantuk, pas pembagian warisan keluarga tidak, berarti ada penyakit itu. Nah, jangan-jangan dasim lagi numpang di situ. Ya, harusnya kalau warisan orang tua kita saja kan tidak semulia siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini berat. Yang namanya menuntut ilmu, sebagian ulama menyebutkan di pantat-pantat kita ini seperti ditempel apa? Paku. Orang di ini ada paku, nggak mungkin bisa. Mulai goyang. Beda dengan nonton Mandalika. Ya kan, jauh-jauh kita ke Lombok ke sana mau naik pesawat berapa jam pun, nah, nggak mungkin itu. Kenapa? Setan nggak punya kepentingan. Tapi kalau ini mata kita yang biasa, kalau lihat layar itu nggak burem gitu. Ini lihat ustadz apalagi bawa kitab, ini udah kitabnya gundul lagi, udah mulai. Nah, itu godaan apa? Setan. Tapi makanya untuk melawannya ini kita ingat sedang dibagi warisan apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sunnatullahnya umumnya orang-orang yang serius menuntut ilmu hartanya nggak banyak. Ya. Jadi jangan berharap umpamanya karena ini banyak. Orang ngirim anaknya ke Madinah, ngirim anaknya ke Timur Tengah supaya pulang jadi dokter, jadi dosen. Nah, itu buang itu. Ya.
Itu dia datang ke sini gajinya 2 koma, tanggal 2 sudah koma. Sudah kejadian itu. Rugi sekali orangnya, ya, rugi, ya. Termasuk kita yang hari ini sedang kuliah, sedang apa, kalau nyarinya materi, saya selalu bilang hentikan, lebih baik Anda jualan gorengan, udah jelas dapat duit. Ya. Saya tanya tukang gorengan rata-rata sehari 100 sampai 200 ribu. Berarti kalau dihitung-hitung sebulan berapa? 3 juta sampai 6 juta. Bapak kalau kita lulusan S1, S2, S3 rata-rata kira-kira gajinya berapa itu? Kayaknya nggak nyampe 6 juta itu awal-awal. Ya, itu bisa nyampe angka segitu kalau sudah 10 tahun kali baru nyampe. Ya, kita kalau sudah rambutnya botak, nah baru itu. Ya, kalau masih utuh seperti saya, ya 2, 3, 4, ya itu tanggal-tanggal itu sudah mulai koma. Ya, jangan. Ini karena banyak nih. Kenapa Bapak kirim ke Madinah nih supaya anak saya nanti pulang jadi dosen guru besar. Ya, seenggaknya kalau jadi guru besar, gajinya apa? Banyak. Nggak ada. Orang kalau nuntut ilmu ikhlaskan karena Allah. Nanti Allah akan mendatangkan rizki yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Ya, hari ini saya nggak punya rumah sama saya. Jangan rumah. Sejengkal tanah pun nggak punya. Atas nama. Tapi alhamdulillah, seumur-umur saya menuntut ilmu dari mulai lulus SD, ya, nggak pernah kontrak itu. Ada aja orang yang nih ada mobil ini pakai ini. Kan untuk apa kita punya mobil sendiri kan malah bayarnya puyeng. Kalau ada yang punya orang suruh pakai kan kita tinggal pakai aja. Ke bengkel dia yang bayar kan. Itu yang makanya kita diajarkan dulu oleh para kiai itu, enggak usah minta banyak, yang penting minta cukup. Karena boleh jadi orang yang banyak tapi apa? Enggak cukup. Bahkan kita di pesantren enggak usah doa minta kaya. Minta kalau mau minta paling banyak zakatnya. Orang kalau zakatnya banyak sudah pasti apa? Kaya. Tapi orang kaya belum tentu mau zakat, dan itu kan bahaya dunia akhirat, ya. Karena apa? Harta itu sama dengan air. Kalau nggak ngalir pasti busuk, ya. Harta itu sama dengan kalau nggak ngalir busuk. Sama hidup kita ini akan semakin bermanfaat, ya. Nah, maka di situ banyak yang mendoakan keberkahan. Ini harus dirubah karena ada sebagian kenapa Bapak kirim anaknya ke pesantren tadi biar jadi ustadz. Enak jadi ustadz itu sekali ceramah disalamin gitu. Mereka nggak tahu kisahnya kalau ada yang hanya disalamin benar. Bahkan kalau saya ceritakan mungkin ini orang masya Allah, ya, niatan-niatan yang seperti itu hilangkan. Karena ini sudah mulai banyak, ya, orang yang menuntut ilmu kalau dulu karena anaknya bandel, kalau sekarang itu tadi nyari materi. Itu waliyazubillah. Itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di mana? Di akhirat, ya. Ini Abu Hurairah karena fokus menuntut ilmu, ya, dan perjumpaannya dengan Rasulullah SAW termasuk terlambat hanya 2 tahun, ya. Makanya ini termasuk desus-desus orang orientalis hari ini. Gimana kalian orang Islam bisa meyakinkan Abu Bakar, Umar, Utsman yang awal-awal aja meriwayatkan hadisnya sedikit. Sedangkan Abu Hurairah yang berjumpa dengan Rasulullah hanya 2 tahun bisa menjadi perawi paling. Mereka nggak paham kisahnya, ya. Abu Hurairah ahlu suffah, ya. Kemana ada Rasulullah SAW selalu ada siapa? Abu Hurairah. Abu Bakar kadang-kadang dengan urusan bisnisnya, dengan keluarganya. Kalau Abu Hurairah memang fokus selalu membersamai apa? Rasulullah SAW. Bahkan ini perjuangannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Abu Hurairah ini karena fokus menuntut ilmu. Sampai-sampai pernah suatu hari Abu Hurairah menceritakan itu saking laparnya perutnya diganjel pakai batu. Ya, ini bisa dibayangkan. Kayaknya sekarang nggak ada, ya. Kalau saya baca kitab-kitab para ulama, dulu bukan pakai batu. Rata-rata makanan kalau di kita orang pesantren itu roti yang keras. Bapak mungkin kalau yang pernah di Arab pernah nyoba-nyoba beli roti atau di Timur Tengah yang makannya roti. Ada roti keras, itu nggak bisa makan kecuali sirup air. Nah, ini makanannya biasanya gitu tuh. Jadi beli roti ini yang penting nggak kena air berapa bulan aman insya Allah. Gitu. Makanannya gitu, jadi dikit celup, makan. Sisanya kering dan keras. Dan nggak mungkin semut aja kayaknya nggak mau makan. Saking kerasnya. Dan yang sudah umur 60 tahun jangan nyoba-nyoba, gigi copot itu. Kita saja yang masih muda. Ini kayak makan kikil. Tarik. Ini baru tahu ada roti di sini. Ternyata di sana roti dari gandum. Kalau di kita roti dari apa?
terigu, makanya empuk. Masya Allah, ini Abu Hurairah diganjel. Dia nyari cara, nanya kepada sahabat-sahabat yang lain tentang ayat Al-Quran. Tahu nggak penjelasan ayat Al-Quran ini apa? Sebetulnya cara supaya diajak makan ke rumahnya. Masya Allah. Ya, kata Abu Hurairah, famarra bi Abu Bakrin. Ya, lewat Abu Bakar, fasa'altuhu an ayatin fi kitabillah. Saya nanya kepada Abu Bakar tentang ayat dalam Al-Quran, ya, bagaimana penjelasannya? Ujung-ujungnya dia berharap, ya Allah, mudah-mudahan nih Abu Bakar nih lihat gitu, saya lapar, diajak ke rumahnya. Abu Bakar pulang. Lewat lagi Umar, sama ditanyakan tentang ayat, ujung-ujungnya juga nggak diajak ke rumahnya, pulang. Karena mereka juga kan bukan malaikat, nggak tahu. Sedangkan kaum muslimin dulu para sahabat, ya, itu tidak ada yang bermental minta apalagi sampai tega mengucapkan itu, mereka nggak berani, ya. Makanya kita sebisa mungkin, ya, kalau ada yang kira-kira tetangga kita, saudara kita kekurangan tapi mereka nggak bisa ngomong atau malu ngomong, itu malah adalah orang yang ifah. Makanya ini yang paham betul adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas siang-siang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, pura-pura nanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Rasulullah malah balik tanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Labbaik, kata Abu Hurairah, labbaik, siap wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini ke rumah, ya. Mungkin kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat apa? Wahyu. Atau boleh jadi orang-orang tertentu bisa baca muka. Sekarang ada ilmunya tuh, baca gerak-gerik muka atau badan, ada ilmunya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, ya. Kemudian datang, dibawa ke rumahnya. Di rumahnya, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau adalah makhluk yang paling mulia mutlakan secara mutlak, nggak ada apa-apa kecuali ada qadahan min laban, ada segelas susu. Ya, tanya kepada istrinya, min aina lakum hadza, dari mana? Karena biasanya Rasulullah paling ada air putih dengan kurma. Ya, Masya Allah. Makanya kita malu kalau masih ngeluh. Padahal isi kulkas kita masih ada beberapa. Rasulullah ini sampai ada air susu aja nanya, min anna lakum hadza, dari siapa? Kata istrinya, arsala bihi fulanun ilaik. Ada yang mengirim, ya, ada yang mengutus fulan menghadiahkan. Karena kalau Rasulullah sedekah nggak diterima. Ya, tapi kalau hadiah diterima. Kenapa? Karena termasuk pantang keluarga Nabi, ini termasuk aturan Allah, mereka tidak boleh menerima harta sedekah. Makanya Rasulullah kalau ada yang ngasih tanya dulu, ini apa akadnya? Ya, termasuk kita kalau sedekah harus jelas akadnya apa. Sedekah biasa boleh, terserah pengurus mau dipakai apa. Wakaf, kalau wakaf nggak boleh digunakan apa saja. Ya, bahkan nilainya ini harus sampai hari kiamat ada. Ini dikasihkan hadiah kepada Rasulullah SAW. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bukan suruh dia minum duluan, ya, panggil ahlu sufah semua. Masya Allah, dipanggil ahlu sufah semua, suruh minum satu-satu. Kan dia udah haus, lihat saudaranya yang lain minum, kebagian nggak ya? Kebagian nggak ya? Masya Allah, bayangkan minuman hanya segelas, ya. Dia berharap yang didahulukan, malah Rasulullah SAW panggil teman-temanmu yang ahlu sufah, mereka minum satu-satu, sampai selesai, kemudian duduk, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Khud ya Abahir, mungkin dia sambil merem. Aduh, tadi udah berapa orang habis, ya kan? Kita kalau sama nih hadir di undangan, waduh telat ini, sudah mulai rapi-rapi ini udah nggak ada, gitu. Ini Abu Hurairah juga manusia, aduh. Dia, ya, sampai-sampai dia mengatakan, baki itu ana wa anta, Rasulullah tinggal berdua nih saya dengan engkau, gimana ini? Masya Allah. Abu Hurairah ternyata di sini menyaksikan mukjizat siapa? Rasulullah. Makanya kita minta berkah, ya. Ini minuman segini kalau berkah cukup sekeluarga. Tapi Bapak kalau punya 5 galon di rumah nggak berkah, kurang terus, kurang. Ya. Ada ustadz-ustadz yang menceritakan, belajar di Sudan, satu keluarga, anak 2, suami istri, mandi hanya seember. Bayangkan kalau di kita ini seember wudu aja nggak cukup. Ini mandi seember untuk berempat. Tapi berkah karena sedang menuntut ilmu, hidup saja.
Hidup saja. Makanya kita harus minta keberkahan. Dan ini termasuk keberkahan Rasulullah SAW. Di antara mujizatnya, ya, sodakta kata Rasulullah SAW. Isyrab, udah minum. Gak usah mikir saya minum. Minum lagi. Selesai dia bergot mungkin. Aduh ini nanti kalau Rasulullah kebagian gimana? Ya. Apa komentar Rasulullah? Diminum, isyrab, minum lagi. Sampai 3 kali diminum. Ya. Dan ini hebatnya Rasulullah SAW. Saya Abu Hurairah minum masih ada sisanya sedikit. Diminum oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia, tapi tawadhu'nya luar biasa. Dan ini yang dikisahkan oleh siapa? Abu Hurairah. Rasulullah SAW minum dari sisa yang diminum oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum yang terakhir, ya. Ini Abu Hurairah walaupun pernah jadi gubernur, ya, tidak pernah mengandalkan dari gajinya. Kita yang pegawai niatkan berkhidmat, membantu. Kalau saya misalkan ada di sini yang jadi PNS, ya, itu kan melayani masyarakat. Kalau mereka terbantu, termudahkan urusannya, mereka sholatnya tenang, mereka pengajiannya tenang, itu insya Allah kita dapat apa? Pahala. Tapi kalau kita nyarinya tadi hanya gaji, nah ini rugi sekali. Masya Allah. Ini Abu Hurairah, dia diangkat menjadi walil Madinah. Ya, gubernur di kota Madinah di masa Bani Umayyah. Itu kalau siang-siang minggul kayu bakar. Karena pada saat itu wallahu ta'ala, kalau kita baca riwayat-riwayatnya, kebanyakan para sahabat yang tidak punya skill kemampuan apa-apa, biasanya Rasulullah suruh jadi apa? Tukang kayu bakar. Gitu. Karena cepat mungkin jualannya laku. Karena orang yang namanya dia punya tungku pasti harus apa? Pakai bakar. Itu dia sebagai gubernur mikul apa? Kayu bakar. Makanya kita nggak perlu malu jualan. Ya, nggak perlu malu bisnis. Nggak perlu malu kita harus bekerja apapun selama itu halal. Karena di situ adanya apa? Keberkahan. Berapapun penghasilannya itu hanya soal nominal. Tapi yang paling penting adalah keberkahannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan apa yang kita lakukan. Ini Abu Hurairah nggak pernah minta-minta. Apalagi menjadikan saya kan yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah SAW bantu. Nah, dia kerja sendiri, ya, memikul, masya Allah. Nah, ini sampai-sampai anak-anaknya ini ngeluh. Karena anak-anak perempuan itu nggak ada yang pakai gelang emas. Gitu, ya. Nggak ada yang pakai gelang emas. Sampai-sampai kata anak-anaknya itu teman-temannya yang lain seringkali mengatakan padahal bapaknya gubernur, lima lam yuhalli ka abu kabizahab. Bapakmu ini gubernur, masa nggak ada satupun anak-anaknya yang pakai gelang emas, gitu kata teman-temannya. Apa kata Abu Hurairah? Quli lahunna, katakan kepada mereka, inna abi yakhsha alayya haral lahab. Katakan, bapak saya jauh lebih takut anak-anaknya ini kalau tidak mampu pakai emas kemudian mengambil hak orang lain, jauh lebih takut daripada panasnya api neraka. Gitu. Memang nggak mampu. Ya Allah ya Karim. Ini banyak di antara kita yang nggak mampu, malah supaya ingin kelihatan kaya, minjem, ngutang, apalagi nauzubillah, Spanyol, sepaloh nyolong. Nah, ini bukan termasuk akhlak, bahkan dosa besar, gitu ya. Ini Abu Hurairah tidak ingin kelihatan seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini beliau ketika wafatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain karena tadi amaliyahnya yang banyak, termasuk ini yang tidak boleh kita tinggalkan, berbakti kepada orang tua, ya. Berbakti kepada orang tua karena apa? Setiap kali keluar rumah Abu Hurairah selalu menjumpai ibunya. Ya, ini saya sekali lagi mengulang-ulang, terlalu banyak cerita bagaimana orang dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara berbakti kepada siapa? Orang tua, ya. Jadi Abu Hurairah setiap kali keluar rumahnya selalu menyampaikan salam kepada ibunya, minta didoakan, ya. Kemudian dia mengatakan rahimakillah kama rabbaitani shaghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau mendidik saya di waktu kecil. Apa kata ibunya? Wa rahimakallah kama bararta bi kabira. Dan semoga Allah juga merahmati kepadamu karena sudah berbakti
pada saat usia saya sudah memasuki usia tua. Ya, jadi ini bagaimana sahabat yang mulia Abu Hurairah dikisahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran, termasuk semangat untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dengan semakin kita bertambah ilmunya, bertambah pula amalnya, dan semua amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua kita istiqomah dan tidak ada nanti yang diwafatkan pada waktunya kecuali dalam keadaan husnul khatimah, muttaqin, mukminin, muslimin, tidak ada yang bergeser sedikit pun. Makanya kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.